Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawanku, saudaraku yang selalu bersama kami dan Sakinah. Alhamdulillah hari ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa. Beliau adalah Pak Yusron dan Yusron ya. Beliau adalah calon jamaah umroh yang insya Allah nanti akan berangkat di periode pertama setelah pandemi ini. Dan mudah-mudahan pandemi COVID-19 ini mudah-mudahan bisa berlalu sehingga para jamaah kami bisa berealisasi dengan baik, lancar dan makbul dan mabrur. Saudaraku, kawanku, jangan lupa subscribe, like, dan share serta komen supaya channel kami bisa berkembang dengan baik dan para jamaah-jamaah yang nanti akan berangkat bisa senantiasa sehat, selamat, dan semangat. Saudaraku, kawanku, kita akan bongkar seperti apa beliau Pak Yusron dan Bu Yusron yang insya Allah akan berangkat umroh di periode pertama nanti setelah pandemi. Seperti apa historisnya, seperti apa ceritanya, beliau adalah kesepuan yang sangat semangat untuk menjalankan ibadah umroh ini. Saudaraku, kawanku, ikutin terus bincang asik kami di sini. Mudah-mudahan ada hikmah dan hasil yang positif. Pak Yusron, Bu Yusron, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat? Alhamdulillah. Semangat. Pak Yusron dan Bu Yusron, Pak Yusron sudah sangat niat untuk berangkat ibadah umroh? Ya niat. Niat sekali ya. Niat sekali, sangat Seniat niat. apa nih? Sudah kepinginnya sudah seperti apa? Iya. Sepertinya ingin ketemu, ingin Apa? melihat Masjidil Haram. Ingin melihat Masjidil Haram, beribadah di Masjidil Pengen Aqsa, ibadah mendekati Ka'bah, gitu ya, Iya. dan beribadah di Masjid Nabawi, gitu ya. Iya. Apa yang menjadi motivasi? Yang menjadi keinginan itu? Ya ingin berdoa. Ingin sama berdoa mungkin. semampu mungkin. Saudaraku, kawanku, memang ternyata sangat sangat menarik perbincangan kali ini, dan beliau adalah bapak dan ibu atau mbah kakung dan mbah putu yang sudah begitu sepuh, namun rasa niat keinginannya untuk beribadah di Masjid Haram dan Masjid Nabawi begitu kuat. Pak Yusron dan Bu Yusron ini profesinya apa, Pak? Maksudnya tani. Tani. Kan. Selain tani? Yo dagang di boten. Dagang boten, nggih. Tani nggih. Panennya napa niku? Nggih, panen iki macam-macam palawija. Palawija. Panen palawija ini napa, Pak? Lombok. Lombok, Kangkung. kangkung, Jagung. jagung, Bayam. bayam. Nggih. Untuk kondisi seniki pripun niki? Wonten Covid panennya tambah kathah apa kurang? Ditambah kita pani harganya cuma turun. Harganya turun. Nggih. Murah. Murah nih. Contohnya napa? Contohnya nih Bayam kangkung. Bayam jagung kangkung yang murah. Jagung. Nggih. biasanya pinten sakniki pinten? Biasa 3.000 namun kali ibu saniki. Satu iga. Satu Satu kilo. kilo. Oh, Tapi saudara. saya syukurin aja. Alhamdulillah, nggih. Alhamdulillah. Saudaraku, kawanku yang selalu bersama Net Sakinah, beliau adalah seorang petani yang sangat konsisten. Beliau adalah menanam palawija, yaitu ada cabai, ada kangkung dan lain sebagainya gitu ya. Iya. Namun dengan adanya Covid ini harganya jadi menurun. Namun dengan demikian tidak mengurangi semangat, tidak mengurangi syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semuanya. Beliau tetap siap Siap. untuk menjalankan rutinitas ini ya. Iya. Tani tetap tani Iya. dan niat ibadah juga tetap Iya. semangat. Ngaten nggih Bu nggih. Iya. Bu Yusron, dari tahun kapan jenengan bisa sangat kepingin sama bapak ini? Yang saya pengen dari tahun kemarin. Dari tahun kemarin. Iya, kemarin. Tapi suami saya takut biayanya itu bukan nyampe. Saya nunggu-nunggu suaminya. Iya. Gitu. Terus akhirnya Akhirnya Bak Sarmadi berangkat ini terus. kepingin. Jadi gitu. semangatnya Wah, terus nih, alhamdulillah. Bak Sarmadi Terusnya cukup berangkat, nggih. nggih. Terusnya cukup. Nggih. Matiku cukup. Nggih. Alhamdulillah. Saudaraku, kawanku, menarik sekali. Ini perbincangan ini sangat menarik ya. Takut biaya. Takut biaya ya. Memang kalau Nggih. ke luar negeri, apalagi ini umroh, untuk ibadah umroh, memang Nggih. biayanya lumayan besar, Nggih. 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 Namun dengan demikian, Tapi
niat niki semangat terus alhamdulillah nih. Kesawahnya jadi semangat, Nggih. panennya jadi banyak begitu. Alhamdulillah nggih. Mudah-mudahan ya ini Iya. kok pandemi ini cepat berakhir, cepat berlalu dan para jamaah yang ingin menjalankan ibadah umroh maupun ibadah haji bisa berjalan dengan baik. Baune niki ana makai mawon, mukeli bulan boten purun, bulan kajenge sekalian niku. Luar biasa, saudaraku, kawanku, memang beliau Pak Yusron dan Bu Yusron bisa dikatakan pasangan yang ideal, pasangan yang sangat saling mendukung. Satu tidak berangkat, satu tidak mau berangkat. Yang pada akhirnya semuanya bisa berangkat. Dan mudah-mudahan jangan sampai ada halangan ya sampai kita berangkat ya. Niatnya sudah, pembayarannya sudah, tinggal berangkat. Mudah-mudahan sehat ya. Selalu dijaga, selalu doa, jangan sampai putus pada Allah Subhanahu wa taala. Apa nggih Bu Yusron dan Pak Yusron? Yang selanjutnya dari tahun kemarin sampai takut dengan biaya, sekarang sudah terpenuhi. Ngumpulnya sejauh mana bisa sampai sekumpul sebesar itu biaya? Umroh kan besar. Kalau ada uang sedikit-sedikit dikumpulin. Gitu. Nggih, Langsung ke dikumpulin. stok gitu, langsung di stok. Nggih. Dan alhamdulillah sekarang sudah nggih. Saudaraku, kawanku, memang tiada hal yang merintangi apabila memang kita sudah betul-betul niat dan yakin atas apa yang kita inginkan, insya Allah semua bisa terjadi. Tidak mungkin, karena apa, semuanya bisa terjadi apabila kita mau terus berjuang dan terus berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita niatkan insya Allah bisa terkabul gitu ya Pak Yusron ya, Bu Yusron ya. Ini sambil menunggu pemberangkatan, selama ini panjenengan persiapannya sudah sejauh mana? Kesehatan. Siapnya kesehatan. Sehat, ya. Takon. Lebih banyak ibadah, lebih disiplin. Ini Pak Yusron diem aja. Kenapa Pak? Saking senengnya apa gimana? Dasar kurang bicara. Oh, dalam bicara saudaraku, kawanku, luar biasa ya. Ya, hari ini kita dapat tamu yang memang luar biasa yang insya Allah nanti akan berangkat umrah bersama saya dan bersama tim kami. Mudah-mudahan bisa lancar dan insya Allah pemberangkatan pertama setelah pandemi ini, dan mudah-mudahan kita ada planning untuk secepatnya bisa berangkat. Saudaraku, kawanku, kita lanjut bincang asik pada hari ini bersama beliau Pak Yusron dan Bu Yusron. Pak Yusron, aku mau tanya sama Bapak ya. Setelah jenengan kemarin takut biayanya nggak cukup, Iya. sekarang kan sudah cukup, sudah terbayar, kan rasanya nopo? Nggih, ajem lah. Ayo nggih, tinggal nunggu sehat, tinggal nunggu waktu mau nggih. Mudah-mudahan, makanya kita harus berusaha yang paling utama adalah kesehatan. Dan caranya bagaimana? Kita selalu menjaga makan, selalu menjaga rutinitas yang baik, jangan ngoyo, jangan berlebihan, tapi kita tetap rutin. Biasanya kalau tindak sawah jam berapa sampai jam berapa Pak? Sampai itu Jam itu? sampai jam 11. Jam 7 sampai jam 11 siang, mundur, istirahat, sholat duhur. Terus habis itu nggak tindak lagi? Enggak. Enggak, istirahat ya, bagus. Itu penting dia pun kesan nggih. Istirahat, iya. Jadi sampai adzan asar. iya, memang kita harus menyesuaikan dengan kondisi ibu ya. Kalau ibu setiap hari tindak ke pasar, apa ikut bapak di sawah? Bapak di sawah. Oh, Iya, berarti betul-betul tani gitu ya? Ini sama-sama. Tani sama-sama. Sekarang lagi musim apa Bu sawahnya? Lagi nanam apa sekarang? Nanam padi di sawah. Oh, nanam padi. Sudah hampir panen? Oh, lagi baru ya? Itu irigasi apa ada Irigasi. Oh, irigasi. Berarti tidak menunggu harus musim hujan ya. Mudah-mudahan nanti padinya bisa panen dengan baik ya. Selain padi, tadi Polowijo juga masih jalan Masih kampung. kampung bayam gitu, di sawah gitu ya. Berarti ibu setiap hari sampai hari ini tetap pindah ke sawah gitu ya. Dari jam 7 sampai jam 11. Saudaraku, kawanku, Ini tuh kemampuan ya. Kalau kemampuan. kemampuan besok pun bangsa. iya. Putranya berapa semua itu? Kalau putranya gangsal, itu pun anu sedoyo. Sudah bisa. Maksudnya sudah punya kehidupan masing-masing ya, sudah punya keluarga masing-masing ya.
Semua masuk di Purbalingga atau di mana? Di Purbalingga, yang di Jakarta sama. Di Jakarta ada. Saudaraku, kawanku, beliau adalah Pak Yusron dan Bu Yusron yang sudah sangat menginginkan untuk bisa berangkat umroh, dan mudah-mudahan COVID-19 ini bisa tetap terus berakhir. Mudah-mudahan beliau bisa terlaksana sampai ke Tanah Suci, yaitu bisa ibadah di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Gambaran panjenengan apa Masjidil Haram tuh kayak apa? Kok saking kepingin nih? Itu gambarannya nggih tuh kenapa nggih kalau salat teng masjid niku alun-alun mawon kula pun ngerasa kados teng Mekah niku. Nggih, apalagi kalau di sana ya. Ya luar biasa. Tapi mudah-mudahan memang betul Bu, di Masjidil Haram itu memang suasananya beda. Pelaksanaannya ibadah juga beda dalam arti sana sangat tertib, sangat banyak jamaahnya dan lain sebagainya. Itu yang membuat ibu jadi tertarik ya, dan yang paling utama adalah meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan umroh, gitu ya. Mudah-mudahan nanti betul-betul kita terus berdoa bersama-sama ya Bu ya. Jangan sampai berhenti berdoa, mudah-mudahan bisa lancar sampai hari pemberangkatannya, mudah-mudahan secepatnya. Dan mudah-mudahan secara umum Indonesia, dunia, COVID-19 ini bisa berakhir. Memang COVID-19 ini betul-betul mengganggu segala apa yang menjadi aktivitas semuanya, gitu ya Bu ya. Tapi kita harus ikhlas, kita harus jalani dengan baik, kita harus tetap pakai SOP kesehatan harus dijaga, pola makan harus dijaga, pola kerja dan lain sebagainya. Saudaraku, kawanku, menarik sekali perbincangan hari ini, yaitu di Bincang Asik Net As-Sakinah. Hari ini kita masih terus berbincang dengan beliau calon jamaah umroh kami, yang mana beliau adalah Pak Yusron dan Bu Yusron. Ibu terbesit itu kan dari tahun kemarin. Itu karena pengalaman apa Ibu? Karena ibu mungkin melihat apa atau pernah mimpi apa yang saya ingat, atau masih ada niatan yang Ya, saya ya cuman pasrah sama Allah. ingin ke Tanah Suci gitu ya. Iya, pasrah sama Allah. Niat, saya pasrah sama Allah. Kalau Allah manggil ya Sampai begitu ya. sampai, ya. Saudaraku, kawanku, begitu ketulusannya, Manggil ke Tanah Suci gitu. begitu tulus dan apa namanya ikhlasnya, beliau adalah bisa dikatakan sebagai motivasi buat kita semua, apalagi yang masih muda-muda, untuk bisa segera mungkin bisa berangkat ke Tanah Suci apabila ada kesempatan. Karena apa? Beliau yang sudah sepuh dengan niat yang baik, masa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dengan beliau setiap hari bekerja di sawah dengan cocok tanam, yaitu tani. Beliau mengumpulkan rezeki sedikit demi sedikit, dan alhamdulillah bisa terpenuhi kuota atau sudah terpenuhi satu pembiayaan ibadah umroh, dan beliau bisa menutup pembiayaan dari suami dan istri atau mbah putri dan mbah kampung atau ibu dan bapak. Insya Allah nanti bisa berangkat bersama-sama kalau memang ibadah umroh ini sudah bisa dilaksanakan. Dan karena ketulusan dan keikhlasan ibadah beliau kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan akhirnya insya Allah beliau nanti betul-betul terpanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bisa menjalankan umroh ke Tanah Suci, gitu ya. Dan motivasi yang paling utama apa? Yang paling utama seneng tak kepengen dongo apa? Harapan setelah umroh nanti gimana? Harapannya apa setelah umroh? Punya cucu apa gitu? Sehat lah, kita Saudaraku, kawanku, begitu mulia dan sederhananya Dikatakan takwa ibadah. Tidak ada tujuan lain kecuali menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan berbagai daya upaya untuk bisa berangkat umroh, dan hanya satu ketulusan niat, yaitu ingin ibadah di Tanah Suci, di Masjid Haram dan Masjid Nabawi. Dan keinginan atau harapan ke depan beliau hanya ingin satu, bisa ibadah dengan baik, meningkatkan takwa dan mendapat kesehatan yang baik. Itu ya. Terima kasih Pak Yusron dan Bu Yusron, dan mudah-mudahan perbincangan kali ini bisa memotivasi kepada yang lain yang selalu bersama kami dan As-Sakinah
Ini adalah contoh atau motivasi bagi kita semua, mudah-mudahan bisa menggugah pikiran dan keinginan kita untuk bisa cepatnya bisa berangkat ibadah umroh. Dan karena ibadah umroh ini tidak ada yang namanya kasta, tidak ada yang namanya perbedaan, tidak ada yang namanya golongan. Siapapun yang seorang muslim bisa berangkat umroh, baik yang kaya, yang miskin, yang biasa, yang pejabat, yang siapapun bisa berangkat umroh asalkan punya niat yang kuat dan memenuhi syarat untuk berangkat umroh. Dan untuk pemberangkatan umroh ini tentunya real dan nyata bahwa beliau adalah seorang petani yang dengan hidupnya, dengan harapan yang kuat, niat yang tulus, beliau insya Allah sudah memenuhi syarat untuk bisa berangkat umroh. Namun karena ini pandemi, jadi beliau nanti menunggu untuk bisa berangkat setelah pandemi ini berakhir. Saudaraku, kawanku, demikian perbincangan kami hari ini, bincang asik di Net Sakinah. Sekali lagi mudah-mudahan bisa menambah wawasan bagi kita, menjadi motivasi bagi kita semua. Jangan lupa subscribe, share dan komen supaya channel kami berkembang lebih baik dan channel kami bisa menjadi channel yang bermanfaat bagi siapapun. Sekian perbincangan kali ini dengan beliau Pak Yusron dan Pak Yusron dan Pak Yusron atau Pak Yusron dan Bu Muslimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.